Ya, semoga aku bisa konsisten ya. Halo, halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Oke, udah lama banget aku nggak buat video panjang karena memang ya selalu kadang sulit untuk konsisten ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang memang sedang aku lakukan gitu loh. Makanya kenapa aku jarang buat. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yaitu adalah cara mengatasi stres. Kak Inel punya beberapa tips dan semoga ini membantu kalian. Oke, Kak Inel memang ingin sekali konsisten. Tapi Kak Inel menyadari diri sendiri kemampuan dan batas sampai mana agar bisa konsisten, atau bila memang belum bisa konsisten, fokuskan pada hal-hal yang lebih penting dulu. Makanya itu semoga ya bisa konsisten. Karena Kak Inel nggak suka stres-stres. Kenapa Kak Inel nggak suka stres-stres? Kalian tahu nggak bahayanya stres? Sebelum kita cari tahu cara mengatasi stres seperti apa, kita cari tahu dulu kenapa kita harus mengatasinya. Stres harus diatasi. Kenapa? Kalau kita terus-terusan stres atau stresnya semakin terus bertambah, itu justru akan membuat penyakit, misalkan depresi, atau akhirnya kurang percaya diri, atau akhirnya gangguan mental. Itu terjadi karena stres yang bertumpuk, dan kalian tidak mengatasinya. Bukan hanya penyakit atau mental kalian yang akan terganggu karena rasa stres itu, tapi juga cara kalian berhubungan dengan orang lain dan cara kalian mengatasi masalah itu bisa sangat mengganggu bila kalian tidak dalam pikiran yang tenang atau jernih. Jadi kalian tahu kan kenapa kita perlu mengatasi stres? Agar kita sehat, agar hubungan kita dengan orang lain pun tidak rusak. Dan agar suasana hati kalian juga tenang dan tujuan hidup kalian terarah dan juga mencapai apa yang baik. Jadi, ayo mari kita atasi stres kita. Nah, bagaimana sih cara mengatasi stres? Pertama, ada beberapa orang yang memiliki pikiran yang terlalu khawatir. Khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Saat dia ingin memiliki tujuan hidup atau membuat tujuan hidup, atau saya kedepannya pengen seperti apa ya. Kadang saat membuat itu kita, tapi nanti kalau begini, tapi nanti kalau begitu, itu akan malah membuat stres. Jangan pernah mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Oleh karena itu, sarannya adalah saat membuat planning, cobalah planning itu tidak satu, tapi 2-3 planning. Dan terutama adalah berpikirlah dengan jernih. Caranya, bersikaplah masuk akal. Maksudnya, bersikaplah masuk akal adalah lihat diri kalian sendiri, kemampuan diri kalian sendiri. Jangan pernah melakukan suatu hal yang melampaui batas kalian, kemampuan kalian. Karena dengan memaksakan hal itu, dengan mengikuti ritme orang lain atau ritme yang tercontohkan dan tapi ternyata kalian tidak bisa, jangan paksakan. Justru kadang kalian harus cari kelebihan dan kekurangan kalian. Dan kekurangan itu dan kelebihan itu bisa klub. Sehingga kalian justru mungkin punya metode baru dalam tujuan hidup kalian. Tidak perlu terlalu monoton mengikuti seseorang yang akhirnya ternyata di luar kemampuan kalian. Dan akhirnya itu membuat kalian stres. Jadi bersikaplah masuk akal. Dan juga kadang guyonan, humor itu penting. Kalian bisa tonton hiburan yang lucu, film yang lucu, atau ngobrol dengan orang-orang yang memang bisa berguyon, sehingga saat memang tujuan kalian sempat tersendat atau ada suatu masalah, kalian bisa lebih rileks. Kalian bisa dengarkan musik juga, atau kalian coba bangun lebih pagi dan dengar kicauan burung dengan suasana pagi yang masih sunyi. Itu kadang bisa membuat kalian lebih masuk akal dalam berpikir. Oke, jadi tadi cara mengatasi stres, hal pertama adalah jangan khawatir dengan apa yang belum tentu terjadi. Kedua, agar kita tidak khawatir, kita harus bersikap masuk akal.
Lalu ketiga, cari tahu masalah kalian bisa stres. Apakah karena planning hidup kalian yang kalian rasa ada kendala? Tidak pernah gagal. Sesuatu yang dirancanakan tidak pernah gagal. Itu hanya tertunda atau bukan tertunda juga, tapi mungkin belum waktunya terjadi dan kalian hanya perlu bersabar. Ingat, jangan stres. Ingat, itu bukan gagal ya. Kalau kalian punya planning dan ada suatu masalah, itu bukan gagal. Itu bisa jadi rintangan, tantangan untuk kalian, tapi jangan dijadikan itu suatu hal yang buat kalian stres atau khawatir berlebihan. Memang kita perlu bersabar. Oleh karena itu, coba cari tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kalian bisa tulis di kertas dengan planning ini, kenapa ini tidak bisa terjadi, dan itu mungkin bisa jadi untuk pengalaman hidup kalian. Agar kalian kalau hidup oke-oke aja dalam hal suatu planning, lama-lama kalian juga akan bosan buat planning. Jadikan itu suatu pacuan, tantangan yang tidak membuat stres, tapi dianggap tantangan hidup aja, atau suatu hal yang bisa meningkatkan entah pengetahuan kita, entah kesabaran kita. Jadi cari tahu kenapa saya bisa stres, tapi bukan untuk dikhawatirkan berlebihan, tapi cari solusinya. Caranya, coba tanyakan orang-orang yang berpengalaman, atau cari hal-hal yang sesuai dengan kalian, entah baca buku, yang sehingga kalian bisa punya pengetahuan tambahan baru. Atau bisa jadi buatlah jadwal agar kalian tidak stres. Kadang dalam menjalani kehidupan, bahkan saat kalian ingin suatu kegiatan kalian berjalan lancar, jadwal itu penting. Kak Inal pernah bahas mengapa penting membuat jadwal, dan ini salah satunya, agar kita nggak stres, agar planning kita nggak usah pakai planning B, C, D, yang A aja udah, E udah gitu. Caranya bagaimana? Buat jadwal. Dan kalau ada rintangan, kita bisa tahu planning B, karena kita buat jadwalnya. Jadi tadi kita udah bahas 3 cara untuk mengatasi stres. Pertama adalah jangan khawatir dengan apa yang belum tentu terjadi. Pikirkan aja yang hari ini. Kedua, bersikap masuk akal. Kemampuan kalian tuh sampai mana? Jangan mengikuti orang lain. Ketiga adalah cari akar permasalahannya. Dan keempat, buatlah rencana jadwal agar kalian tidak stres. Ternyata kita sudah bahas. Yang kelima, cobalah pandang suatu rintangan, masalah dari sisi lain. Bagaimana cara kalian bereaksi itu juga berpengaruh akan tingkat stres kalian. Coba biasakan tidak bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang merintangi apa yang kalian rencanakan atau inginkan. Nah, untuk agar kalian tidak terlalu memiliki respon yang spontanitas yang terlalu berlebihan atau yang akhirnya membuat kalian stres, ada beberapa cara. Pertama, jangan gampang curiga. Misalkan saat kita mungkin punya suatu rencana pekerjaan, rencana perjalanan, lalu di tengah jalan ada suatu kendala. Ada orang yang mau bantu. Dalam keadaan stres itu, cobalah terima bantuan itu. Jangan memandang curiga. Atau kadang kita bisa menyalahkan orang lain. Misalkan dalam hal pekerjaan, planning kita begini. Gitu. Terus tiba-tiba karena ada salah satu teman telat, kita yang akhirnya menyalahkan. Jangan pernah menyalahkan itu. Bisa jadi mungkin dia sakit. Bisa jadi mungkin dia ada apa. Jadi jangan pernah curiga. Coba cari tahu kenapa dia telat. Kalau memang ternyata dia telat karena hal sepele, yang mungkin bangun kesiangan, karena dia tidak memiliki jadwal, coba tegur dia. Dan gak perlu reaksi yang berlebihan. Jadi jangan gampang curiga. Kedua, cobalah lakukan kegiatan yang bermanfaat. Entah selama misalkan dalam pekerjaan itu kita punya planning, oh aku mau selesainya jam sekian, tapi karena tadi ada yang telat, itu membuat kita stres. Cobalah untuk selama menunggu nih kita bisa ngapain.
Entah kita mau sekarang bisa buat konten, atau selama menunggu kita bisa menikmati makanan, atau selama menunggu kita bisa menelpon orang-orang yang kita sayang. Mungkin karena kita sibuk, kita belum nelpon mereka di akhir pekan, ya kita coba bisa telepon. Atau justru kita bisa menambah pengetahuan di saat jam tunggu itu. Misalkan project ini, kira-kira kita bisa ini lagi evaluasi apa yang kurang, apa yang mau ditambahkan. Jadi saat teman kalian datang, reaksi kalian tidak akan berlebihan. Kalian akan kalem. Yang ketiga adalah ya udah nggak usah dibesar-besarkan masalahnya. Jadi kalau memang ada suatu planning dalam hidup kalian dan tertunda, itu bukan suatu yang gagal ya. Suatu hal yang sudah direncanakan, itu bukannya gagal. Kadang tertunda, atau memang ada rintangan yang harus kita hadapi dan itu adalah pacuan hidup kita untuk meng-up diri kita, bukan untuk stres. Jadi jangan membesar-besarkan masalah. Sehingga kalau kita terbiasa tidak membesar-besarkan suatu masalah, kita akan lebih tenang. Saat sesuatu yang kita hadapi memiliki rintangan tadi, kita rileks, kita tahu jalan keluarnya. Karena kita sudah terbiasa untuk tidak membesar-besarkan masalah, tapi berpikiran jernih. Jadi itulah beberapa hal tadi yang membuat kita agar memiliki reaksi tidak berlebihan terhadap sesuatu yang menunda planning kita atau keinginan kita, sehingga kita tidak stres. Nah sekarang dari diri kita sendiri, makanya biar nggak stres, kita perlu punya jadwal, kita perlu punya kegiatan yang menyenangkan. Kalian boleh kerja sesibuk apapun, kalian boleh punya planning yang setinggi apapun kalau memang itu kalian mampu menurut kalian. Ingat tadi kalian harus bersikap masuk akal, tapi jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental kalian. Berolahraga dengan teratur, memiliki jadwal, dan makan makanan yang sehat, itu sangat penting agar kita tidak stres. Itu pun juga salah satunya agar kita tidak stres. Mengatasinya itu hal dasarnya. Jadi intinya hidup kita itu harus seimbang agar kita tidak stres. Itu pokok utamanya. Oke, semoga semua ini bermanfaat untuk kalian. And then don't forget untuk like, share, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya.